Itu sih. Saudara-saudara para pendengar hadirin yang saya hormati, ini siaran langsung dari Monumen Pasar Legi dengan topik peta perpolitikan di Indonesia sekarang. Kita tampilkan yang tak asing lagi di telinga para pendengar, yaitu ahli politik dari PPKN, yaitu saudara Nur atau Gendut, dan saudara Dodi yang tak asing lagi, yaitu dia ahli dalam bidang kesenian atau seni. Dan kita menampilkan bapak kita, yaitu saudara Rio dalam bidang sospol. Sekarang gini, saudara Gendut, gimana menurut Anda politik di Indonesia sekarang yang dihubungkan dengan semakin banyaknya kriminalitas di jalan-jalan atau di dalam angkutan? Maaf ya Mas ya. Itu bisa dipersingkat Mas, pertanyaannya Mas. Gini. Kamu dengarkan dulu. Iya Mas. Kan sekarang banyak kejahatan di jalanan. Dan atau di lebih bagusnya di dalam bis angkutan atau angkatan itu. Menurut Anda gimana dalam pandangan PPKN? Itu kembali ke pemerintahan ya Mas. Pemerintahan itu juga salah Mas itu mereka berbuat begitu karena mereka tidak mempunyai pekerjaan Mas. Seharusnya pemerintah itu menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka itu menjadi mempunyai pekerjaan yang tetap gitu loh Mas. Oh, bagus. Sekarang kita alihkan pada saudara Dodi yang ahli dalam bidang seni. Sekarang kita tanyakan, apakah seorang pengamen jalan itu apa bisa mengganggu ketentraman umum atau ketentraman di dalam kendaraan? Tentu saja bisa mengganggu. Saya sendiri pernah mengalaminya Mas. Waktu itu saya dari Semarang ke Solo tuh banyak pengamen. Terus sampai gula itu mau tidur, ada pengamen, saya nggak bisa tidur. Mau tidur aja ngamen, banyak nggak bisa tidur. Bagus. Sekarang kita tanyakan pada ahli sosial politik itu saudara Rio, gimana? Atau itu bisa berpengaruh dalam dunia politik kan banyaknya pengamen di jalanan? Menurut saya itu ya masalah ekonomi pada dasarnya ya. Anak-anak yang mengamen itu dalam keluarga yang kurang berkecukupan dan sehingga timbul niat untuk mencari kehidupan sendiri gitu Mas. Bagus. Sekarang kita kembalikan pertanyaan pada saudara Nur atau Gendut. Gimana menurut pandangan Anda? Atau apakah harus kita bentuk suatu wadah atau tempat untuk menyalurkan aspirasi itu? Mas, sebenarnya ya memang begitu Mas. Misalnya itu dibuat perkumpulan anak pengamen gitu loh Mas. Selain diberikan keterampilan mengamen, itu seharusnya itu diberikan keterampilan yang lain. Misalnya Mas, masak komputer gitu loh Mas, kan bisa bekerja di pabrik-pabrik gitu loh Mas. Dah, sekarang kita Mas Dodi, gimana kalau menurut Mas Dodi kalau dibentuk suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka supaya tidak di jalanan? Ya, itu seperti contohnya yang pernah dibuat oleh saudara Hari Rusli itu, musisi itu. Kan dia bikin sanggar untuk anak-anak pengamen jalanan. Kadang dia mengajari main musik, ngajari apa aja, pokoknya yang di sekitar lingkungan musik lah. Oh, bagus sekali. Sekarang kita pada Mas Rio, gimana Mas Rio menurut Anda kalau dibentuk suatu wadah itu, apakah itu bisa menunjang atau mengurangi pengangguran atau kriminalitas di jalanan? Waktu itu tahun 82 itu tokoh yang bernama Khalil Gibran itu telah membuat inspirasi, membuat suatu organisasi yang dimana anggotanya terdiri dari para pengamen jalanan dan lainnya sejenisnya itu Pak Lek. Oke, cukup. Sekarang Mas Dodi, apakah seni itu dapat digabungkan dalam perpolitikan sekarang? Bisa. Contohnya gimana? Contoh, politik kan ada kampanye partai-partai. Kan terus ada promosi pakai papan apa itu kan masuk bidang seni Mas. Itu seni grafis tuh, iklan. Bagus. Sekarang Mas Gendut gimana Mas Gendut? Apa? Sekarang gimana menurut Anda kalau seni itu dipadukan ke dalam dunia politik? Ya maaf ya,
bidang saya itu masalah PPKN nih, Mas. Masalah PPKN itu kan menurut Anda itu Mas, bukan tukar pendapat Mas. pendapat. instruksi itu Mas bukan itu bukan bidang saya. Maaf ya Mas ya. Oh, oke. Sekarang gini. Sekarang kalau PPKN dipadukan dengan seni dan dipadukan dengan politik, apa itu bagus? Oh, itu sangat bagus sekali, Mas. Berikan contoh satu aja. Ya itu seperti yang telah dicontohkan oleh Mas Dodi itu, kan itu bisa menjadi itu loh, apa itu? Oh, sekarang gitu Mas Rio, gimana menurut Anda bila pemerintahan kita itu berjalan seperti ini? Apakah terus kita akan berjalan atau berhenti menggantikan pemerintahan saja? Sementara ini ya kita menunggu waktu aja. Pemerintah di sini ya biar apa adanya dulu. Kita tinggal membuat rencana untuk besok-besok. Oh, bagus. Sekarang gini Mas Dodi, kalau seni dan politik dan PPKN dipadukan, apakah akan muncul atau terbentuk suatu gimana pandangan baru tentang perpolitikan sekarang? Iya, kalau dilihat contohnya sih sudah ada politik, seni, PPKN gabungkan, sudah ada tuh. Misalnya gimana? Dari dulu. Garuda Pancasila tuh kan seni. Oh iya. Nah, ada lagi apa ya? Lambang-lambang partai itu seni. Oh iya. Sekarang gimana saudara Gendut yang ahli di bidang PPKN, kalau PPKN itu digabungkan dengan seni yang dikatakan Mas Dodi lagi? Itu masalah Mas. Itu karena kalau PPKN itu masalah moral, Mas. Ya, jadi yang bisa interupsi. Anda bicara moral padahal Anda sering baca buku PM. Oh iya, gimana? Gimana? Setuju pada Mas Dodi. Itu gimana? Itu kan direkol. Iya, direkal dari Mas, ya ini yang Mas ini. Kan PPKN kan masalah moral ya. Iya. Nah itu baca-baca gitu kan itu hanya masalah pengalaman gitu Mas. Kalau besok kalau punya istri Mas nggak kagok gitu loh Mas. Oh ya kagok gila. Sekarang gimana kalau kita itu sekarang kan perkembangan politik kan tidak menentu. Gimana kalau Mas Rio itu membuat konsep atau gimana supaya politikan Indonesia itu bisa berjalan dengan bagus? Ya, saya kemarin sudah membuat kerangka-kerangka untuk konsep rancangan saya, yaitu untuk mendesain negara ini agar biar makmur sentausa gemah rapane jinawi gitu. Lupa sayur. Sekarang gini Mas Dodi, kalau tadi Mas Rio tadi bisa mendesain, apakah negara kita, wajah negara kita bisa didesain atau ilmu Anda diterapkan untuk mendesain negara itu bisa nggak? Ilmu desain untuk negara, Iya, bisa gitu nggak? saya rasa itu tidak mungkin. Kalau desain untuk pemimpin negara itu bisa. Nah, gimana? Contoh pemimpin agar nggak terpengaruh godaan itu cari pemimpin yang nggak bisa melihat. Wah. Ya contoh aja pemimpin cari itu Stevie Wonder. Wah, bagus. Kan dia nggak mungkin tergoda oleh uang atau jabatan kursi. Terus apa lagi ya itu ya yang sudah sebenarnya presiden kita terdahulu. Asal Pirama interupsi. Oh iya betul. Oke. Ya, betul. Bisa. Terus siapa lagi ya? Yang bisa lihat tuh banyak lah pokoknya. Enggak, Mas Dodi ya termasuk Mas. Kalau kita mengamati sekarang kita agak mendidik dengan ekonomi. Apakah ekonomi dan politik itu bisa disatukan menjadi satu? Gimana menurut Profesor Rio? Gimana? Ilmu politik sama ekonomi? Iya. Ya kalau ada masalah yang cenderung ke situ mungkin bisa diterapkan dalam sistem hukum internasional atau sistem hukum Indonesia. Sekarang Mas Gendut gimana? Menurut itu pandangan itu gimana? Kita nanya Gendut. Sekarang gimana? Gimana? Protetas Mas. Ayo interupsi gimana? Interupsi Gendut tidur. Gimana main? Hubungan apa men? Alah sekarang ini, maaf sekarang ini baru ada gangguan teknis. Saudara Gendut sudah out dari perdebatan ini. Sekarang tinggal dua, yaitu Saudara Dodi dan Saudara Rio dari sosial politik dan Saudara Dodi dari seni diskon wis D3. Sekarang saya tanya pada Mas Dodi, apakah perpaduan ekonomi dan seni itu bisa nggak? Kalau visi beratnya gini, pemerintah kita kan ini baru-baru goblok-goblok semua. Apakah moral diperbaiki seperti
kalau kita memiliki jiwa seni atau gimana tuh, atau bisa nggak memperbalus atau gimana ekonomi itu bisa bagus? Ekonomi dan seni untuk politik. Iya. Ekonomi dan seni itu saya kira seperti gambar uang itu, yaitu ekonomi ada hubungannya dengan seni. Terus kalau untuk politik, saya kira yang harus dibedakan dalam uang itu seni untuk uang rakyat dan uang pejabat harus dibedakan itu, agar pejabat nggak salah ambil. Kalau salah ambil kan uang rakyat bisa-bisa diambil, dimasukkan kantong sendiri, masuk bank, dikirim ke bank luar negeri biar nggak kecekel gitu kan, payah toh. Ya bagus sekali. Sekarang kita kembali kepada Mas Sudaryo. Gimana menurut Anda sebagai ahli soal politik mengkritiki masalah ini? Masalah yang mana? Ekonomi dan politik secara seni. Seni, Ya. ekonomi, politik, dan seni. Iya. Itu menurut saya ekonomi sama politik itu ya ada relevansi yang khusus, yang punya Bagus. ciri-ciri yang otentik. Bagus. Tapi kalau seni sama politik itu saya kira cenderung ke masalah politik. Bagus. Ya, Ya, sekarang gini Mas Dudi, kalau ibaratnya pemerintah kita itu sedang apa, rasanya amburadul. Ya. Apakah di dalam seni itu ada tata cara supaya pemerintah itu bagus menurut seni? Ada. Gimana? Biar gak amburadul itu ya harus diberi sentuhan-sentuhan estetik dari dunia kesenian. Tolong, dijelaskan. Contoh dalam musyawarah dalam MPR itu agar tidak musni harus diberi sentuhan seni. Contoh umpamanya ketua MPR apa dia pakai baju yang gimana. Kalau desain ruangan bisa desain ruangan. Wah itu ada, itu tapi hubungannya dengan desain interior tuh. Iya. Iya. Sekarang Mas Rio gimana? Kalau itu dipadukan bisa nggak ya? Antara apa, Pak? Tadi politik dengan seni didesain supaya pemerintah nggak amburadul. Tergantung dalam bidangnya itu. Kalau dalam bidang untuk demi kemajuan dan perkembangan bangsa ya mungkin agak kurang relevansi. Oh ya, bagus. Sekarang gini, sekarang kita sudah banyak pendapat saudara-saudara semua. Sekarang kita beralih pada topik yang namanya pada perpolitikan sekarang. Sekarang Mas Dudi gimana? Apakah di dalam seni itu apa ada atau sedikit sentuhan ke dalam dunia politik? Mohon diulangi. Apa ada di dalam dunia seni itu atau ilmu dalam seni itu untuk memperbaiki suatu perpolitikan itu apa ada nggak? Saya kira mungkin ada, tapi mungkin saya belum mengetahuinya. Oh ya bagus. Sekarang gini Mas Rio, gimana menurut Anda kalau perpolitikan itu gimana tuh supaya berjalan dengan bagus? Apa harus diganti pejabat-pejabatnya? Apa berdirinya diturunkan? Menurut saya yaitu pejabat-pejabat di negara kita sekarang itu ya kurang, moralnya itu kurang apa itu, kurang Bagus. Ya bagus. Oh iya. Menurut Mas Guntur tadi kurang bagus. Oh iya, sekarang gini Mas. Sebentar Mas. Oke, terus. Tapi kalau di UNS jurusan PPKN itu ya tahu sendiri kan Ya, gimana TPM. wajah-wajahnya. Ya, tapi Nggak bisa udah tidur Mas Guntur sudah nggak bisa instruksi, nggak bisa. Orangnya itu baik-baik. Cukup sekian. Ini kan Mas terpengaruh anak-anak sosiologi itu Mas. Jadi agak Dipengaruhi. Nggak bisa pengaruh gimana? Hah? Contohnya gimana? Pengaruh itu contohnya gimana? Contohnya Kan gimana? begini Mas ya. Ya, sekarang langsung lagi ya, nggak apa. Sebenarnya itu dari desa saya itu orang yang sangat baik Mas. Oke. Karena Banyak maksudnya karena bahwa sentuhan dari Mas Rio, Mas Paimin, Mas Dunu, Mas Dodi itu saya itu Ada sosiologi. Ada sosiologi. Sentuhan gimana? Masih tahu Mas. Sekarang udah ada lagi nggak bisa. Sekarang gini Mas Dodi ya. Kalau kita membangun bangsa atau negara, apakah di dasar seni itu bisa nggak? Atau pondasi seni itu bisa nggak? Tentu saja. Gimana? Contoh, bangun pergedungan itu Ya. kan ya pakai seni tuh. Oh iya. Seni arsitektur namanya. Oh iya bagus. Terus
tata kota, Bisa. terus tata letak apa aja itu di pembangunan. Ya. Sekarang gini, Mas Rio gimana? Kalau menurut pandangan Anda ya, kan tadi kalau kita membangun negara atau desa kan bisa dilalui dengan seni. Terus sekarang kalau membangun perpolitikan, alasannya apa? Atau moral atau takwa atau hati yang gimana? Yang bagus gitu. Nah itu kita butuh hati nurani yang bersih dan lepas dari tindak-tindakan yang kurang bermoral atau kurang mengarah ke hal yang positif, dan untuk membangun jiwa politik yang benar-benar sehat kita perlu suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang seperti layaknya kita inginkan. Sekarang gini Mas, kalau gimana ya? Kalau gini-gini, kalau kan kita pada wajah-wajah pemimpin kita kan wajahnya kok seperti wajah kerah berbaju putih atau korupsi tapi bergradasi gitu loh. Apakah kalau itu orang-orang seperti itu, ini maaf ya Mas, lepas dari dunia seni, itu gimana? Menurut Anda itu kalau banyak pejabat yang korup seperti itu, pakai dasi, pakai gitu, apa itu patut jadi pemimpin atau tidak itu? Patut itu, patut. Bahkan perlu dilestarikan. Oh iya, gini. Karena gini ya sahabat, kan ada pejabat kan yang pakai dasi itu Mas, kan dia korupsi. Ini lepas dari sini, kan dia banyak korupsi, kok bisa dia bertengger di puncak pemimpin? Kenapa dia bisa mencapai jabatan seperti itu Mas? Apakah patut dia menjadi pemimpin atau tidak? Loh, itu bisa bertengger kan karena kursi sekarang dijual belikan. Oh iya. Nah, kursi tertinggi itu bahkan juga dijual belikan tuh. Sekarang gimana Mas Rio? Kalau seorang bisa bertengger karena tadi Dodi Mas mengatakan itu dijual belikan, itu menurut politik gimana? Apa itu bagus, relevan atau tidak? Ya menurut saya kurang bagus, tapi kalau kursi dijual belikan itu ya kurang etis lah, tidak mempunyai etos politik tersendiri. Sekarang kita sudah punya kesamaan pendapat antara ahli seni dan ahli dalam bidang politik. Sekarang kita kembali ke topik yang sesungguhnya. Gini. Kita tadi gimana? Maaf tadi ada kesalahan non teknis sedikit karena ada teman-teman di sini yang banyak diskusi. Sekarang saya kembali pada topik yang sesungguhnya. Kita kembali kepada topik perpolitikan di Indonesia. Sekarang Mas Rio gimana? Kalau politik Indonesia sekarang kita rubah wajahnya, misalnya si Tanjung kita ganti, si Megawati kita ganti, apakah perpolitikan Indonesia ini bisa berjalan atau malah semakin amburadul? Belum tentu Pak, itu kalau pejabat-pejabat diganti juga belum tentu bisa memperbaiki keadaan negara kita. Yang perlu kita terapkan nih ya konsep untuk mendirikan suatu negara, dan itu ya cukup Bagus. Sekarang gini, kita beralih kepada ahli kita, yaitu ahli seni Dodi. Gimana Mas Dodi? Menurut Anda kalau gimana ya, seorang pemimpin atau seorang pejabat, kan di dalam dunia seni kan kita ada suatu seni busana. Kalau seorang menteri atau presiden kita menggunakan baju atau gimana terus diberi sentuhan seni itu, apa bisa memengaruhi umatnya atau warganya itu untuk gimana ya, bisa terharu itu, bisa nggak itu? Bisa Gimana kan? Kalau menurut buku The Book of the Model of the Record dari Senin Pon itu, Ya. kalau seni dalam berbusana bagi pemimpin itu kan lebih baik lagi kalau pemimpinnya juga dirubah seninya. Oh, iya. Contoh kalau presiden wanita tuh ya cari wanita yang gimana gitulah. Oke. Terus pakainya juga yang seksi. itulah. Kan nanti rakyatnya kan yang montok, pemandangannya bisa enak tuh. Oke, bagus. Jadi mandang wajah itu nggak bosen. Oh iya, bagus. Sekarang gini Mas Rio. Oke. Seandainya ini seandainya Anda menjabat sebagai seorang yang penting dalam menentukan, sikap Anda gimana? Menurut
akan banyak sekarang itu hakim-hakim yang pencoleng-pencoleng yang korup itu menurut Anda itu gimana? Atau Anda basmi habis atau Anda lestarikan? Kalau saya menjadi hakim ya saya adili seadil mungkin dengan semua pocong itu pasti adil itu. Oh gimana kalau Mas Rudi, adakah nilai atau sentuhan seni dalam mengadili suatu permasalahan itu ada nggak? Misalnya beda tempat itu ditata sedemikian mungkin supaya itu nyaman atau gimana, itu bisa nggak? Bisa. Contoh pengadilan tuh jangan di gedung pengadilan mulu. Misal ya suatu saat di daratan, Ya. suatu saat di mana pinggir kali lah. Jadi ada situasi-situasi tersendiri gitu loh. Oke, bagus. Ini pendapat yang sangat luar biasa dari teman kita. Tempat yang paling cocok untuk pengadilan itu di Monza. Oh iya. Kalau malam hari Monza Iya, tahu. ya, Mon pasar lagi. Oh ya, kita gini. Episode kedua kita lanjutkan. Tadi Mas Rio seandainya bisa jadi hakim. Sekarang kalau Mas Dodi seandainya bisa menjadi juga hakim atau aparat pemerintahan, gimana menurut Mas Dodi para pencoleng korup itu menurut Mas Dodi gimana? Atau dibebas atau dilestarikan? Gimana? Kalau saya sih memilih saya lestarikan di Nusa Kambangan. Oh ya bagus, itu juga ya bagus. Kalau gini Mas Rio, seandainya DPR kita tuh kan kamu ahli politik. Ya, oke. Karena itu seorang ahli politik, kan banyak yang ke waktu sidang itu kok anggota DPR kok bubuk itu Iya, gimana? banyak itu. Lagi gitu gimana? Itu pada dasarnya mungkin terlalu banyak begadang atau malas pada permasalahan yang lagi dibahas itu, mungkin juga karena hal lain atau hal pribadi lainnya bisa jadi itu. Oh bagus. Sekarang gini Mas Dodi. Interupsi. Iya, oke. Kalau masalah bubuk tadi saya kira masalah perkebunan kopi yang kurang. Oh iya, itu kritikan bagi pemerintah untuk menaikkan harga kopi atau gimana? Nah sekarang gini, kan apakah kalau dia itu bubuk atau gimana itu, apa dalam ruangan itu apa ada kurang sentuhan seni atau gimana Mas Dodi? Gimana? Ya menurut saya karena pemerintahan yang membosankan itu. Oh, tapi bukan orang sentuhan seni. Bukan. Oh. Gak ada hubungannya dengan seni. Oh ya, kalau gini Mas Rio, seandainya gini bukan hanya. Oh oke, Pak Rio dari fraksi PDI Perjuangan. Oke ya. Fraksi PDI Perjuangan, kan sekarang itu banyak aparat kita itu yang direkol. Misalnya si Gus Dur itu kok dominasinya kok kalau dia kuasa kok PKB semua atau anggotanya, bukan dari partai lain, itu gimana menurut Anda? Gimana maksudnya, Bapak? Nah itu kan dulu itu kan si Gus Dur itu Ya. kan dia dari PKB. Ya. Kenapa kok anggotanya itu banyak yang dari PKB, bukan yang lain dimasukkan, tapi kok dari PKB? Itu bukankah itu suatu kakean, gimana menurut Anda? Maksudnya apa anggota iya. PKB masuk ke PDI itu? Ke DPR gitu loh. Oh. Kok banyak PKB bukan yang lain masuk gitu? Kalau menurut saya itu itu masalah pribadi diri sendiri dan untuk mengkonfirmasikan suatu ide-ide yang mungkin dapat memperburuk citra partai-partainya tersendiri itu, yaitu Udah ya. Oh bagus. Nah sekarang gini Mas Dodi ya, kita kan bicara pada perpolitikan. Anda kan sebagai seorang yang berjiwa seni Ya. Seandainya apakah seorang yang berjiwa seni itu kalau duduk sebagai pemimpin itu jiwa seni itu apa bisa diekspresikan lalu gimana? Itu bisa nggak? Bisa Gimana? contoh berdasarkan penelitian yang saya jalani Oke. di luar negeri dan apa yang telah sering saya baca pada situs www.com politikseni.com. Yes. Politik yang dihubungkan dengan seni, kalau pejabatnya seniman tuh ya kalau memilih bawahan tuh pasti yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Oh iya. Dengan seni. Apa itu ada pengaruhnya atau efeknya bagi nanti berjalan suatu pemerintahan? Ada. Gimana? Tolong selesai. Contohnya yang kecil-kecil aja. Iya. Kalau suatu warung yang jualan cakep kan ada pengaruhnya. Iya. Pasti Peminatnya banyak itu. Ya, oke bagus. Ini Contoh. pemikirannya bagus, kritis. Iya. Karena gimana?
ibaratnya kan pemerintah itu seperti roti yang sudah rakus dimakan oleh tikus-tikus itu. Seandainya kalau tikus, Instruksi tikus Oke. apa, Pak? itu koruptor Oh, itu, iya. ini barat supaya nggak mendukung pemerintahan. Oke. Tapi gini, apakah kalau seandainya tikus-tikus itu kita hancurkan, kita musnahkan, nanti ada enggak atau timbul enggak suatu tikus baru atau koruptor baru itu gimana? Ada masalahnya, ada enggak itu? Prediksi ke depan itu ada enggak? Mungkin bisa lebih besar, mungkin timbul lagi wirak-wirak yang baru, yang lebih besar dan bisa membunuh negara kita ini. Oke, bagus. Gitu. Gini Mas Dodi, apakah ya seandainya kalau kita tuh seorang jiwa seni, kita memegang suatu jabatan pemerintahan, seandainya kalau kita menteri keuangan, kita jiwa sebagai jiwa seni, apakah ekspresi kita atau jiwa seni itu bisa nggak ya? Kita salurkan, ibaratnya kita gini, uang itu dibuat supaya lebih indah atau gimana tuh gimana? Bisa Itu tuh. uang lebih indah tuh ya kasih Warna yang meriah gitu. Warna yang cerah gitu. gaul Oke. gaul. Bagus. Pakai contoh Iya. uang gambarnya Ceylon Seven lah, gaul tuh. Wah, Pakai liriknya segala. apa bagus. Lucu banget dari saya, Pak. Oke, tapi gini ya, Oke. seandainya ya Mas Dodi ya, itu kita buat yang seindah mungkin. Ya. Dampak politisnya atau dampaknya ke masyarakat tuh bisa nggak ya? Itu dipengaruhi oleh wah uang ini indah, seandainya saya warga yang bagus, saya akan setia pada negara. Itu bisa nggak ya itu? Ya kalau menurut saya ntar yang pegang uang tuh kebanyakan malah ABG. Oh, Soalnya gambarnya Ceylon Seven. oh iya bagus. Apa yang demeknya pejabat malah nggak mau pejabat. Oh kenapa? Mereka kan maunya yang Uang resmi. Iya, masa pejabat menggemari Ceylon Seven. Oh iya. Gimana sekarang kan gini kan kita banyak sekarang agak melenceng tapi kita kan banyak kenakalan remaja yang sekarang timbul di mana-mana. Ada yang gimana gitu loh. Sekarang apakah si ahli politik ini gimana? Penuh tanggapan Anda? Apakah ini nanti kedepannya bisa merusak negara atau gimana? Para remaja kita tuh, remaja yang pakai buatan gitu loh. Nanti masa depannya. Wah, itu negara ini tidak membutuhkan pemuda-pemuda seperti itu, Bapak. Nah, bagus. Karena dapat merusak citra bangsa dan generasi mendatang untuk memperjuangkan negara kita. Bagus. Nah sekarang gimana sumbangan Anda sebagai jiwa seni itu, Mas Dodi sebagai jiwa seni, sumbangan Anda ke dalam pemerintahan itu apa? Dalam misalnya wujudnya di dalam bidang apa? Sumbangan Anda jiwa seni itu? Wah, saya orang nggak punya mas bagaimana apa Atau pikiran atau gimana itu? Kalau pikiran ya Ya itu. Atau ide gimana itu? seperti yang saya ucapkan di set A tadi. Iya. Ya, pemimpin Kalimantan ya yang itu apa tadi ya pejabat-pejabat yang kadang yang bagus yang Oh iya bagus. Gini Mas Rio, kan sekarang kan. Apa, Bapak? Oke, Bapak Saya Rio. lagi. Oke, Bapak Rio dari fraksi PDI Perjuangan. Saya juga Bapak. Yang saya hormati ini sekarang gini ya. Anda sebagai PDI Perjuangan yang memenangkan apa itu suatu pemilu. Ya sekarang kok banyak itu. Katanya dulu itu pemerintah menggemborkan rakyat makmur, tapi nyatanya sekarang kok para petani kok semua nggak ada buktinya, itu gimana? Wah, mungkin itu karena kita untuk membangun negara yang baru, atau kata lain kita harus memulai dari nol kembali, itu ya butuh waktu yang cukup lama untuk mendirikan negara yang benar-benar bermoral dan benar-benar menjadi negara yang makmur. Oke, sekarang gini Mas Dodi. Kan itu Bapak. Oke, sorry, Pak. Bapak Dodi, sorry Pak, Bapak Dodi sore. Kan sekarang gini, itu kan cuma gembor mentah janji, tapi kok nyatanya nggak ada. Itu menurut Bapak Dodi itu gimana? Kok pemerintah kok sering berjanji, tapi kok nyatanya di bawah itu nggak ada relasinya, itu gimana? Nah itu karena pemerintah kurang mendengarkan lagu Campur-Sari. Wah, kok gitu? Yang judulnya Ojo Lamis. Oh, berarti jangan lamis mulut aja tapi janji. Iya. Oh, Iya. bagus sekali pendapatnya, bagus. Ojo Gampang. Nah, itu Ya, juga cuma satu petik aja seperti itu. janji pejabat. Oke, ini kritikan buat pemerintah supaya pemerintah mendengarkan aspirasi para pemuda yang sedang gini-gini. Ya, Bukan pemuda, rakyat yang sedang menyalurkan aspirasinya. Gini, Saudara Rio atau Bapak Bapak Rio Rio dari fraksi PDI Perjuangan yang saya hormati. Iya. Hal ini kita kan berbicara tentang politikan sekarang, ya dah. Kita kan ini masalah terorisme.
terorisme. Iya, semua. Yang sekarang melanda negara ini. Iya, nah kan banyak campur tangan dari pemerintah si Amerika si brengsek itu. Iya, banyak. Apakah bangsa kita ini perlu diprotek supaya nggak ada Amerika bisa masuk itu gimana? Perlu nggak? Wah, kalau itu ya mungkin dari golongan atas-atas saja, Pak. Ya. Karena kita hanya, kalau kita cuma rakyat-rakyat nggak tahu apa itu bom atau apa itu dinamit, kan kita cuma tahu-tahu di sini meledak, di sana meledak, banyak korban berantara yang sakit atau pingsan. Oke, Ya, bagus gitu. bagus sekarang gini Mas Rudi ya. Sorry Bapak Rudi, Bapak. yang saya hormati dan saya kagumi. Gini, terima kasih sebelumnya. Tapi kan gini, kok Amerika itu menggemborkan bahwa Indonesia kok sarang teroris, itu gimana? Atau di Asia kita itu negara ketiga yang menyandang predikat teroris, itu gimana menurut Anda? Tapi ini sorry, lepas dari dunia seni. Ya. Menurut Anda itu gimana? Terorisme tuh Terorisme. Oh, terorisme. Iya. Sorry. Kalau Indonesia sebut teroris tuh rasanya tidak cocok. Ya, tapi kan nyatanya kan di Quran itu kan tertulis Indonesia sekarang kan sarang teroris Bukan apa? sarang teroris, Tapi sarang koruptor. wah, itu lebih bagus. Iya. Kan ini Setuju, Bapak Rudi. oke. Setuju, Bapak Rudi. Kan sekarang Saya ini setuju, Pak. oke, bagus. Sekarang ini kan ada kabar lagi yang saya baca dari Quran itu kan. Sekarang ini Jogja kan diisukan oleh pemerintah Amerika bahwa di situ banyak terorisme yang berkeliaran dan menyarankan wisatawan luar negeri nggak boleh masuk ke Jogja. Apakah itu secara dampak positif atau negatif itu gimana? Ada nggak? Positifnya atau negatifnya itu gimana menurut Anda gimana? Kalau terorisme sebetulnya ya ada benarnya. Gimana? Yaitu pejabat meneror rakyatnya sendiri. Oh, itu kan dari segi lokal. Segi Lokal dalam sini. negeri. Ya, kalau inter. Inter tuh kemarin menang 1-0 lawan Brasil. Isa. Oh ya, kalau sifatnya internasional gimana? Teroris itu? Nasional. Inter sekarang sudah ditinggal Ronaldo tuh. Oh, bagus. Sekarang Ronaldo ini. ya Real Madrid. Ini maaf saudara, ini cuma selingan supaya kita nggak stres atau nggak ngantuk dari saudara kita yang memang agak gimana baru ini nih. Ya, oke. Sekarang kita kembali pada saudara Rio Bapak Rio yang saya hormati. Ya, Apakah ini kalau di Iya, Aceh, pasti. Manado, Darussalam. Aceh. Iyo, kan sekarang dulu ada yang namanya DOM, daerah operasi militer. Oh iya. Itu kan merusak citra kita kan. Kita sebagai negara demokrasi, tapi kalau menerapkan militerisme di sana itu bagus nggak? Itu melanggar HAM atau enggak itu? Gimana? Pada dasarnya itu para tentara-tentara yang ada di Aceh itu Iya, oke, bagus. merupakan suatu pengaruh yang besar bagi rakyat Aceh yang sedang dilanda oleh kesenjangan sosial yang sedang merusak, mencampur adukan paham-paham yang berbeda hingga dapat mencerai beraikan rakyat itu sendiri. Oke. Gini maksudnya ya, seandainya kita kan ini masalah DOM, daerah operasi militer, itu kan bersangkutan dengan persenjataan atau pertempuran. Gini, apakah militer atau senjata mereka itu bisa nggak ya dibingkai dalam seni? Misalnya senjata gini itu bisa nggak itu? Dibentuk supaya seni itu bisa nggak? Itu maaf, ini agak menarik sedikit. Gimana? Kalau itu saya tidak bisa memberi pendapat. Ya. Karena terkesan memberi dukungan pada DOM. Oh iya, bagus. Sekarang kita kan menolak DOM aja kan? Apa? Kita kan menolak DOM, nggak boleh ada DOM dimanapun. Tapi kalau penjat tetap mau DOM. Oh iya, Batu bagus. DOM itu. Oh ya, itu kan DOM untuk itu. Oh ya, bagus. Sekarang gini, kan sekarang kan Aceh kan banyak itu tentara lokal itu namanya GAM lah. Gam. Itu merusak itu gimana? Apakah itu dapat merusak apa ya? Persatuan atau gimana itu gimana? Indonesia bisa. Oh. Karena tentara GAM sebetulnya cuma melindungi aset negara itu. Tapi bukan masyarakat Aceh itu. Bukan asetnya, tahu nggak? Tahu. Ganja. Iya. Nah, Betul. itu. Oh iya. Biar bisa dagang. Berarti secara langsung itu bisa merusak moral pemuda-pemuda kita untuk masa depan. Bukan cuma merusak, tapi memusnahkan. Oh iya, sekarang gini, Mas Rio yang Bapak Rio dari fraksi PD Perjuangan yang saya hormati, gini.
Kalau kita kan bahasa kita yang Indonesia, makmur roh jinawi, Anda tadi bicara gitu. Rukun sayur. Rukun sayur. Wah, rukun sayur. Gemilan sendiri. Melihat seperti. Ya. Tapi kok nyata sekarang kok banyak pemborosan yang berlaku, banyak pejabat sering foya-foya keluar negeri. Kan lebih baiknya dana berkeluar negeri itu untuk sumbangan kepada rakyat. Lah itu Pak. Itu gimana? Itu menurut Anda gimana? Kesadarannya para pejabat-pejabat dari luar negeri yang sering shopping, keluyuran Nah. keluar negeri untuk urusannya pribadi dan untuk menenarkan dirinya sendiri demi Oke, bagus. demi memperoleh keuntungan yang lebih atas. Oh lah, gini, Mas Yudi gimana? Apakah para pejabat yang kita sedang keluyuran keluar itu dalam segi pendanaan itu kalau ditanggung sendiri atau gimana? Atau itu bisa tanggung sendiri atau negara itu gimana? Menurut Anda? Bagus mana? Maksud Anda? Tanggung sendiri atau berangkatnya dibiayai negara? Nah, itu. Kalau menurut saya sih karena kebaikan hati rakyat membayari pejabatnya ke luar negeri. Oh, Meskipun tidak oleh itu pejabatnya. bagus. Kan sekarang kita bisa menambah pengeluaran kita, ya kan? Tentu saja Nah, pendapatan makin berkurang. ya bagus ya kan. Itu kan cuma keluyuran. Seandainya karena keluyuran itu memberi dampak yang positif, kita kan nggak masalah. Nah, kan Mas Rio. Kalau yang Bapak Rio, wah, soal lagi dari si PD Gimana Bapak? kan yang sedang keluyuran itu. Iya. Kan walaupun dia udah lenyap untuk bernegosiasi, Iya. di sisi lain kan dia pasti bersuping. Ya. Apakah mental itu mental pemimpin bangsa atau mental Wah, bangsa itu itu? mental tengek itu. Oh iya, bagus, itu perlu Mental yang tidak perlu dicontoh, perlu dibuang. jauh-jauh. Jangan ditiru sama para masyarakat agar Damai sentosa. damai sentosa. Rukun sayur. Sudah Sekarang gini Mas Yudi ya, Anda kan sebagai seorang yang wah gimana, jiwa seninya Anda sudah mendalam sekali. Seandainya ini bila para yang berkeluyur itu kita sindir lewat lagu atau seni yang Anda bisa goreskan dalam kanvas di lembaran-lembaran itu, bisa nggak tuh menyindir dia itu, sadar nggak itu, dia bisa nggak itu? Kalau menyindir sih gampang Mas, tapi sih menyadarkannya itu sulit. Ya. Tapi kan bisa ya untuk menyindir dia itu. Bisa. Bagaimana itu? Tapi ya itu tadi, kalau sindiran itu biasanya yang melihat cuma rakyat sendiri, bukan pejabat. Nggak lihat. Katanya nggak bisa tuh melihat sindiran. Oh ya. Tapi kan Telingannya juga belum. seandainya kan itu efektif nggak ya untuk kedua? Paling efektif demo. Demo itu efektif. Iya. Nah, seandainya Pak. kalau demo itu kita bikin seindah mungkin, apakah bisa merekrut atau mengajak masyarakat yang lebih luas? Kita bikin yang seindah mungkin, misalnya baris-baris yang bagus atau gimana? Iya, baris yang bagus, pakai gambar Kak di stadion itu kan orang banyak jejer-jejer bawa gambar, bentuk Ya. gambar itu kan, tapi bentuk tulisan yang berisi kritikan, himbauan dari seluruh rakyat. Oh ya, terima kasih saudara. Jadi sekarang sudah ada Bapak Rio dari PD Perjuangan yang saya hormati. Gimana menurut Anda kalau demo itu seandainya kalau para mereka itu dipersilakan satu persatu untuk menemui para pejabat yang ada di gedung itu, tapi kok nyatanya mereka kok tidak dipersilakan? Apa itu kesalahan pihak pendemo atau kesalahan pihak aparat keamanan, gimana? Saya kira itu suatu kesengajaan oleh pihak dari dalam agar para rakyat atau pendemo yang sedang memperjuangkan inspirasinya itu agar tidak bisa masuk ke dalam aspek-aspek yang terdapat dalam buku besar dalam sidang tersebut. Oke, bagus nih. Jawaban yang agak gendeng, nggak apa-apa. Ini cuma ya gini. Iya, pejabat ini agak korup. Sekarang gini Mas Dodi ya. Kalau ya demo itu kan sekarang banyak sekali demo mahasiswa. Contohnya situ aja. Kok nggak sampai terluka? Apakah di dalam jiwa seorang polisi itu tidak ada ya jiwa halus atau gimana itu? Apa dia itu perlu diberi sentuhan seni atau gimana, itu perlu nggak? Nah itu karena demi Gimana? demi yang bayar. Oh iya, tapi demi uang itu. Iya. Oh iya, bagus. Seandainya kalau demi uang itu dihapuskan, tapi untuk demi masyarakat gimana? Nah itu sulitnya itu. Dan menurut para politik kita gimana itu? Ya menurut saya ya biasalah. Sekarang wajar aja orang
orang bisa melihat punya mata di depan diiming-imingi lembaran uang gambar apa itu, gambar tikus werok itu ya Soekarno Hatta. pasti ya juga hanya juga pasti. Oh ya, oke sekarang gini. Mungkin kita saja bisa loh seperti itu. Iya, mungkin kita kan seorang lumrah berarti bisa gitu Ya, gitu. bisa. Tapi insya Allah semoga kita nggak gitu ya. Ya, Amin. Cuma gini. Kita kan semua tuh berpendapat. Semua kan bagus, tapi kan gini. Saudara-saudara yang saya hormati, seandainya bukan seandainya tapi ini nyata di lapangan. Kan banyak sekarang ini jalan-jalan atau gimana ya, jalan atau tempat itu kok nggak ada jiwa seninya, tempat jalan atau pasar itu banyak kumuh. Seandainya pasar itu atau jalan kita beri kita sentuhan seni sedikit kan tuh bisa nggak untuk menarik perhatian masyarakat, pasti bisa nggak? Nah, begini ya Prabu. Iya. Kalau jalan-jalan dikasih seni itu sebenarnya sudah ada. Ya. Contoh tuh di Geladak kan banyak karya seni dipajang. Iya, banyak. Tapi kan Itu dijual Pak. globalnya luasnya kok. Maaf Pak. Itu dijual Pak. Oh iya ya. Dipajang untuk dijual. Iya. Nanti yang beli juga dipajang. Tapi Iya. gini terus sih. Kenapa gini ya? Kan itu berarti cuma satu kota aja. Ya. Secara umum kan itu belum ada. Apa itu peran pemerintah kurang atau jiwanya seni di masyarakat itu kurang gimana? Ya itu mungkin karena kurangnya jiwa seni itu. Ya masyarakatnya atau pemerintahnya Semua. Pemerintah juga. Soalnya kan semua hanya bisa mengikuti tren tanpa memikir idealismenya sendiri. Oh ya bagus. Lupa akan ciri khas bangsa yang selalu mempertahankan tradisi. Oh bagus sekali, tindakan bagus. Sekarang kita kembali pada saudara atau bapak Rio dari PDI Perjuangan. Ini kan ini gimana? Hampir tengah malam. Hampir tengah malam. Ini Pak Prajewa. Ini terus aja. Terus ini nggak apa-apa ini. Maaf Pak, nanti saya pulang lewat kuburan Pak. Oh, nggak masalah. Ntar gua doain supaya selamat sampai tujuan. Wah. Oke, gini. Semoga. Karena sebagai seorang aktor intelektual di bidang politik, bukan aktor lah, ngone pemain. Gitu. Aktris. Ya, lanang kok aktor. Kalau Anda itu sebagai anggota DPR, bubuk enggak kalau Anda itu sedang Kalau aku itu tergantung masalahnya yang sedang aku bahas. Tapi kalau para atasan-atasan yang lebih tinggi itu kalau ingin memperjuangkan pada pendapatnya sendiri kan lebih baik aku tidur aja sama istriku di rumah. Kolonan gitu. Oh iya, itu pendapat yang agak menyimpang dari topik kita ya, tapi enggak apa, itu demi kegembiraan kita semua. Gini. Jadi yang saya hormati, gini. Anda kan sebagai orang yang mendalami jiwa seni. Seandainya Anda enggak lagi. Ini. Soal dalam jiwa seni. Apakah Anda bisa melihat seorang pemimpin atau figur begitu dia itu memiliki jiwa seni atau enggak, itu bisa nggak dilihat, atau dari segi pakaian bagaimana itu bisa nggak dilihat? Bisa. Nah gimana? Contoh. Tapi saya bisa beri contoh yang tidak memiliki jiwa seni. Ya gimana? Contoh, semisal ada wayang kulit. Ya. Dia tuh hadir kan bukan untuk nonton wayang, Tapi cuma untuk kesenangan. itu. Lagu. Ya biar Iya. dilihat teman-teman. Ya. Pak Akbar datang padahal tidur depan. Ya itu sendiri bagi berkala. Karena ini kan udah hampir berapa ini? Nah ini pukul lebih 30 menit. Sekarang ya kita istirahat dulu sambil makan-makan sambil minum. Iya, ini kan monsa ya. Iya. Kakak dulu lah. Makan dulu nanti ya. Ya udah gantel. Ini para pendengar. Ayo aslikan sih.